Semangat pagi, ngobrol saya kali ini adalah seorang ibu yang saya kagumi semenjak 5 tahun yang lalu kita bertemu pertama kali di Ubud. Beliau adalah Ibu Runi Pala. Ibu, terima kasih. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih kepada Mbak. Dan selalu semangat kalau saya lihat Ibu. Harus semangat ya. Iya. Ya, Walaupun dengan kondisi seperti sekarang ini ya Bu ya. Iya, usia hanya nomor kan, hanya number, just number. Iya. Tidak mencirikan kalau usia itu kita nggak jadi semangat ya. Iya. Saya 5 tahun yang lalu kita ketemunya di Ubud ya Bu ya. Betul. Di pertemuan komunitas Cinta Berkain Indonesia. Nah, semenjak itu saya itu langsung terkagum-kagum, Ibu ini usianya berapa? Waktu itu masih 70 berapa ya Bu? Sudah 70-an ya. 70-an. Tapi masih dengan bisnisnya yang sering ke luar negeri. Iya. Pamerannya itu yang pergi sendiri. Nah, itu yang jadi saya, ternyata Ibu Runi. Nah, yang saya tahu Ibu kan dulunya langsung ke silver atau gimana Bu? Sebetulnya sih ini jadi cerita tentang ayah saya dulu ya. Oh iya. Ayah saya kayaknya master craftsman-nya Indonesia deh. Tapi memang tidak dikenal ya. Tidak terekspos. Tapi tahun 38 sebelum merdeka itu beliaunya sudah mengenalkan perak ya, silversmithing. Jadi pekerjaan seperti ayah tuh kalau dulu kan membuatnya kan seperti teapot ya, cafe pot gitu. Terus silverware itu ya piring gitu, cutleries itu sendok garpu dan sebagainya. Kalau jewelry sedikit aja. Nah, itu dah berarti tidak di jewelry. Tapi semuanya itu tidak dari tembaga atau dari metal-metal lain, tapi ayah saya itu mengambil dari logam mulia. Logam mulia itu hanya 3 ya, platinum, gold, and silver. Jadi silver itu adalah logam mulia. Jadi mengambilnya logam mulia gitu. Jadi di situ sudah ya, ayah saya sudah 14 bulan di San Francisco untuk mengenalkan perak Indonesia. Beliaunya itu naik kapal laut karena belum ada kapal udara, 40 hari ke sana, 40 hari pulang. Terus sampai di Indonesia dengan sendirinya beliau mempunyai silversmith itu mungkin ada lebih dari 100 orang kali ya membuat itu karena banyak pesanan zaman dulu ya. Nah, tapi saya sebagai anak perempuan di Jogja kan tidak pernah ayo dong kita belajar ini tidak khusus gitu. Hanya untuk boleh menari saja. Menari dan juga untuk pramuka sekarang dulu namanya pandu. Berarti Ibu pramuka juga? Iya. Saya juga pramuka. Ya, jadi pandu dari situ karena saya dulu orangnya sangat introvert, pemalu, juga cepat nangis dan juga tidak bisa bilang enggak, selalu iya terus dengan ayah. Jadi dari situ lebih bagus karena saya juga merasa kecil ya. Terus saya apa yang dibolehkan ya, tidak pernah diajarin apa. Dan kerjaannya ayah itu kan sangat detail yang kecil yang gitu-gitu. Jadi saya tuh senangnya simplicity. Jadinya saya sering dibuatkan sesuatu. Saya juga bilang terima kasih sekali, tapi kadang-kadang saya kasihkan ke teman saya gitu. Dibuatkan ayah, ya, gitu. Tapi saya nggak pakai karena saya kurang serak ya. Karena beliaunya memang yang pokoknya zaman dulu gitu. Walaupun memang itu bagus banget sih, tapi taste-nya bukan taste saya. Kan nggak apa-apa ya. Kerjaannya ayah juga ada di Museum Amsterdam di Tropen Museum di sana. Itu pun juga saya mengenal kerjaan ayah itu gara-gara saya diundang pameran 11 bulan di Tropen Museum Amsterdam. Disitulah saya tahu ada T.S. Cokrosuroso, bapak saya. Sampai saya nangis karena tidak pernah dikasih tahu. Tidak pernah cerita karena itu bukan haknya perempuan. Kalau di Jogja itu biasanya laki-laki ya.
Jadi saya hanya boleh menari ya, karena saya menari saya ambil di guru saya itu omnya Sultan sekarang. Ya. Gusti Pangeran Tejo Kusumo ya, dan beliau itu rupanya sayang dengan saya karena saya one of the best gitu, penari. Dari situ jadi saya kalau saya menari itu saya selalu di depan, dan kalau untuk tamu-tamu negara yang datang ke Indonesia itu kan biasanya Jakarta, Jogja, ke Bali terus pulang, gitu. Tamu-tamu kan begitu. Ya, rutenya Jakarta, Jogja, Bali. Ya, di Jogja itu biasanya tarian yang klasik Jogja seperti Bedoyo Kraton atau Strimpi Pandilori itu, Golek Lambang Sari itu saya punya tarian. Ya. Nah, baru besoknya mungkin lihat candi-candi, terus ke Bali kan gitu. Nah, jadi saya selalu ditempatkan yang indah-indah gitu tempatnya. Jadi tidak tari di mana, di kampung mana, tidak spesial. Itu karena karena salah satu murid favorit Gusti Tejo. Nah, waktu umur 17, sebelumnya itu beliaunya mendapat apa ya namanya award yang tertinggi untuk kesenian, itu dari Presiden Soekarno. Namanya awardnya Wijaya Kusuma. Itu yang diminta jadi Wijaya Kusuma, fragmen juga harus saya. Yang menerimakan awardnya juga harus saya. Saking apa ya, mungkin saya kalau nari itu betul-betul apa ya bisa, bukan hanya itu, dan kalau kan hanya radius 4 meter toh kalau orang Jawa, tarian Jawa. Jadi kadang-kadang saya ada tamu-tamu agung tuh saya nggak pernah lihat gitu. Jadi saya hanya gini, nanti kalau udah masuk saya baru ngintip, oh itu tamunya gitu. Atau kalau saya dapat bunga gitu, baru oh ini tamunya, seperti itu. Ya. Nah, 17 tahun barulah saya keluar negeri gitu. Jadi keluar negeri. Di umur 17 tahun. Ya, itu baru boleh keluar negeri. Dulu saya ya, kalau di sini kan dari 9 tahun, 10 tahun. Saya enggak, 17 tahun baru boleh keluar negeri, dan dengan 1 bulan pertama tuh di Filipina, jadi nyanyi di istana, menari di istana Malacañang di Manila, jadi dengan presiden, dengan first lady juga ya. Habis itu baru ke New York. Habis itu ke Paris. Oh, habis dari itu ke Paris. Dari Paris ya. Di Paris narinya juga di Opera House. Dari Paris tuh, karena juga dari Jogja yang begini, terus tidak ada lampu ya, di New York, terus ke Paris gitu. Terus naik kereta yang bagus itu ke Amsterdam. Nah, di situ nari lagi di depan Queen Juliana, ibunya yang sekarang Queen Juliana. Jadi kita menari di lingkungan istana saja waktu itu, tapi juga ke tempat kota-kota lain gitu. Nah, di situ baru deh pulang sampai di Indonesia kan dengan sendirinya, aduh kok di Jogja ya, baru dari Amsterdam, Paris, New York kok ke Jogja kok abu-abu. Terus saya harus begini sama orang tua, terus gini, terus aduh saya pengen keluar, saya gitu. Saya pengen sekolah di luar kota dong. Ayah kemana? Di Bandung gitu, karena di sana modern, orangnya cantik-cantik, pengen kayak itu yang cantik-cantik itu gitu ya. Terus tes kebetulan masuk. Jadi di universitas di tekstil. Oh, berarti setelah ITT. Tahun 65 masuk universitas tuh. ITTI. 67 menikah lah ya. Oke. Setelah itu baru deh namanya saya punya bayi ya. Terus Runi kamu mau jadi apa gitu. Saya berarti kepengen, itu kuliahnya ini Bu. Semester berapa berarti berhentinya? Kita 3 tahun aja. Padahal sebentar lagi loh. Tapi karena ayah tuh orang Jawa, jadi 18 tuh harusnya udah kawin. Saya tuh udah hampir 22, jadi udah tua loh. Sama dulu udah tua ya. Udah tua. Jadi harus menikah gitu. Jadi nurut lagi, lagi gitu. Punya bayi setelah setahun punya bayi. Terus suami saya manis juga sih. Runi mau jadi apa? Aku pengen jadi koreografer dong, saya gitu.
koreografer memang nanti pasti ke stage lagi, pasti nari lagi. Ya, seperti penari. Pasti itu kayak Mette Graham tuh penari balet terkenal Amerika, 70 tahun masih nari gitu. Mau kayak Mette Graham. Masih perlu kepelauan gini gitu. Apa dong gitu. Nah, akhirnya kenapa nggak ngelanjutin ayah punya gitu. Aku nggak pernah diajarin. Di situ akhirnya mulai dong gitu. Aku bilang Itu iya Mas, lagi. Itu 68. Yang Iya, dia menginisiasi. itu. Aku tuh bukan enggak. bapak berarti. Bukan bapak dan bukan keinginan saya. Ya. Oh. Tapi karena saya orangnya manis ya. Jadi sama bapak juga iya gitu. Sama suami iya. Jadi akhirnya saya bilang, Mas, aku belajar apa aja nih gitu. Belajar ngedesain jadi start zero, big zero, nol, toh kan Karena saya itu dunia walaupun nol. ada di sebelah ibu lah ya, bapak ya. ayah, nol saya. Tapi ibu nggak Teknik pernah- juga nggak ngerti. Udah gitu ayah kaget dong, ayah bener nih gitu. Aduh senang banget dong, aduh gimana terus. Akhirnya saya ada silversmith 1 yang nemenin saya untuk berbuat sesuatu. Jadi di situ ngedesain, tapi kan teman-temannya Pak Adri kan artis-artis senior gitu kan. Ya. Jadi saya selalu melihat desain kayak gimana nih Mas nih, bagus terusin, nih Mas, terusin. Jadi banyak supporternya supportnya, banyak dan di sana tuh very modern. Jadi memang jadi sehati dengan saya. Di Saya Bandung senang yang waktu itu ya? simple, simplicity, gitu aja sih. Jadi stylenya jadi berbeda ya sama ayahnya. Saya beda. Kadang ada ya, ini udah wes rampung, udah selesai, udah. Jadi seperti itulah. Jadi dari situ kenapa saya ambil perak, karena dulu ayah tidak pernah ya perak gitu. Jadi perak itu sesuatu yang kalau untuk ini pertama-pertama memang perak gitu. Jadi perak dan emas akhirnya saya kan bikin emas juga dulu waktu masih murah ya emasnya gitu. Jadi di situ jadi tahun 68 tuh saya tuh udah mulai trial error. Terus 8 tahun saya itu mengasah saya. Aku nih punya talenta apa tidak? Di sini 8 years. Itu belum memulai. Itu baru mulai nol. bisnisnya. Mulai bisnisnya 76. Jadi the first customers itu expatriates di Bandung, 500 families. Iya, karena mereka kan punya buku namanya What's Going On in Bandung gitu. Jadi kalau jewelry, silver itu ke Rudy Balar, ke Runa gitu. Udah jadinya kita rumah saya tuh internasional. Berarti Jadi kan dari awal debutnya ibu di silver langsung sama ekspatriat. iya bukan orang Indonesia, bukan. Habis di situ, jadi di situ terus udah gitu. Dulu juga maaf aja ya, yang namanya perhiasan cuma ditaruh di meja, ditutup dengan dengan taplak meja. Karena kan saya masih trial error, tapi kok udah mulai banyak yang suka gitu loh. Jadi belum punya vitrin belum gitu. Terus jadi seperti itu. Jadi orang datang, lucu banget gitu. Terus kadang-kadang Itu di rumah Bu? di rumah kontrakan aja, rumah kontrakan kecil. Terus udah gitu akhirnya suami saya bisa beli bisa bikin rumah. Terus dia juga kerja untuk interior, untuk apa segala kan, dia tuh juga. Nah, habis itu saya juga ingin jadi kayak orang Bandung ceritanya. Saya belajar bahasa, segala rupa bahasa, saya belajar etiket, international etiket, saya harus belajar segala rupa gitu. Akhirnya saya ikut namanya PAPMI, Perhimpunan Ahli Perancang Mode Indonesia. Itu saya 3 tahun chairman di Bandung loh. Jadi saya ketua. Jadi Jadi ibu kan banyak orang kiranya ibu orang Bandung. iya, jadi saya bikin baju juga dulu. gitu Jadi ya? punya butik juga dulu. Tapi kebanyakan, banyak banget sih, udah salah satu di jewelry aja gitu. Jadi waktu itu 3 tahun saya jadi chairman. Jadi kenalan saya kan banyak ya. Jadi artis sampai jadi kenalan-kenalan kayak yang sekarang itu Ibu Poppy Darsono segala itu kan dulu masih modeling untuk saya. Ya dulu masih Ibu Iwapi Dewi Mutik tuh masih pulang dari Amerika tuh masih
dia rambutnya panjang. Runi, if you have something, please call me. Dari Jakarta, dia modeling terus difoto terus di kayak gitu. Jadi seperti itu deh, gitu. Itu Jadi teman-teman yang hebat-hebat itu dulu pernah modeling untuk perhiasan saya. dan itu desain bajunya juga kan. Kalau baju itu yang suka jadi ini Dewi Motik dulu. Tapi itu aja. Itu kenangannya pasti banyak sekali, Bu. Iya. Dan Ibu sekarang usia 70. 74, bentar lagi 75 lah. 75. Waduh. Iya benar, Ibu bilang 76, saya 75 lahirnya. Oke, iya. Saya 75 baru giat-giatnya untuk jadi ketua PAPMI. Iya. Jadi Pasti- perancang mode sekarang APBMI, dulu APPMI. PAPMI, dulu PAPMI. Ya. Iya, dulu. Kalau sekarang ada juga IFC, Ya, Indonesia gitu. Fashion Chamber. Ya, jadi dulu seperti itu. 46 ya, apa 45 tahun Bu berkarya tahun ini? Kalau official itu kan 76. Iya. Jadi Oh iya, perusahaan seumur. 76 tahun. jadi baru 45 berapa tahun. sih? Iya. 45 tahun. Nah, bertahan 45 tahun itu kan tidak mudah, Bu ya. Oh iya dong. Banget. Aduh, saya yang 18 tahun aja kayaknya udah yang roller coaster gitu kan. Ini 45 tahun. Itu apa yang paling kuat Ibu pegang dari awal sampai sekarang? Bisa sampai Runa galeri museum yang seperti sekarang dikenal sampai dunia lah. Waduh. Ya, memang saya akan menikah ya. Jadi saya sangat menghormati suami banget. Ibu saya tuh sama suami luar biasa ya. Aduh, ngawulo. Kalau ngawulo tuh dia seperti Alhamdulillah apa? gitu ya? Mungkin saya nggak terlalu sih. Cuman saya dalam action iya, cuman saya nggak gitu-gitu banget Iya, gitu. Tapi saya berusaha untuk apa yang dia inginkan gitu, kalau bisa saya kerjakan gitu. Dan kenapa saya kerja ini, dulu juga ada heritage dari bapak saya. Jadi saya tuh kayak punya misi. Saya tuh dibesarkan kayak sama bapak saya, sama suami saya gitu. Terus anak-anak kok kayak membantu gitu. Jadi kayak masih ada yang support mentally support gitu loh gitu. Memang ada naik turun, tahun waktu resesi juga mau apa, saya rugi udah kayak apa ya. Rugi berarti misalnya tanah terjual, ini apa, semua jual. Karena apa? Berapa shop saya dulu? Berapa ya? Jakarta, Bu ya. Dan shopnya itu 5-star hotel semuanya dengan 3 kali $3 kali ya semua dong. Di tahun 1998. Ya, Nah, kerusuhan. saya cuma ada satu aja di Grand Hyatt aja sampai sekarang. Oh iya. Itu saja. Jadi di Grand Grand Hyatt Hyatt yang itu udah 28 tahun jadi ya, Salon 29. atau, yang di mana? Indonesia. Yang Jakarta. enggak, Grand Hyatt Nusa Dua. Nusa Dua, ya. Iya. Jadi di situ yang masih ada, yang lainnya sih enggak ya. Iya. Jadi seperti itu, naik turun sih iya. Terus ada orang yang pesan tuh, pesan tetapi ngilang atau pesan Ada juga, Bu, ganti. Oh, Saya- beberapa negara, berapa nih? Iya. Iya, mau menanya negara apa aja. Ada sih beberapa negara yang canggih loh gitu, tapi bisa kayak gitu. Terus dia bilang, oh saya bankrupt, nggak bisa bayar. Ada, saya sedang pergi, karena sedang pergi, barangmu datang nggak ada, jadi barangnya pulang. Pernah. Terus kalau dari produk 45 tahun bertahan itu kan nggak mudah. Out of the box atau misalnya punya ciri khas tersendiri itu pasti. Tapi kan untuk mempertahankannya, nah regenerasi selanjutnya Ya, kan sudah ke putra ibu, putra atau putra yang kecil. nggih, atau anak-anak ibu kan sudah ada itu. Dengan style atau jiwa yang sama akan bisa berlanjut atau bagaimana menurut ibu? Bagaimana kita aja Rasa. bisa aja, karena sebetulnya kan setiap orang punya talentanya, katakanlah sama Anda bikin ini ya talenta ya, tapi taste itu kan beda-beda. Tapi kalau selama masih ada bridge, masih ada jembatannya yang it's okay, aku masih bisa sih gini.
Jadi dia juga ngerti, oh ibu saya tuh gini ya. Tapi aku mau sendiri, ya harus, jangan ngikutin aku gitu loh justru. Itu ya kamu gitu. Tapi kita masih I appreciate, aku suka gitu. Tapi aku nggak bisa bicara seperti itu gitu. Kayaknya bukan mood. Mungkin saya karena usia ya. Jadi saya tuh kalau bikin yang perintil soli yang gitu itu, jadi saya rasanya bukan nggak bisa. Kayaknya saya lebih yang ke 50 up gitu atau 45 up gitu. Tapi kalau gitu. Jadi seperti itu. Jadi apakah nanti anakku ini dan mungkin ada cucu juga seneng. Soalnya makan tuh sebelum saya masih diparingi hidup gitu. Ada ini nih bisa untuk bisa di warisan karena banyak hal. Ya, karena ini sedikit mengenai saya juga dan juga bagaimana saya sampai ke situ juga seperti itu. Cerita lengkapnya bisa di buku yang keren ini. Rumah ini juga Anda punya, bukan aku punya. Aku di sini kan untuk numpang aja gitu selama aku hidup. Gitu aja kan? Betul nggak? Iya, mau apa gitu? Mau apa sih gitu? Jadi aduh, it's not mine gitu. Ya, itu kayaknya ada yang manggil-manggil. Biasanya ibu kesayangan ibu itu. Nggak apa-apa, nggak usah dimatiin. Sini sayang. Ada yang manggil. Dia mau makan. Boleh nggak di stop dulu? Boleh. Sebentar saya kasih makan dulu. Ini pegangin ya.